Niki wonten khutbah akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat haji wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki wonten khutbah akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat haji wada. Kanjeng Nabi niku wis krasa ya Umar. Bakale dipundhut kali Gusti Allah niku pun krasa. Makanya pada saat haji terakhirnya Rasul yang terkenal dengan haji wada, hajjul wada, haji wada, beliau naik di atas mimbar dengan wajah yang begitu serius dan menyedihkan. Subhanallah. Ada 5 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan khutbah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Subhanallah. Allah ya. Dan itu adalah haji terakhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kalimat beliau menutup 5 itu, tangannya menunjuknya terlihat. Allahumma syhad 3 kali ya Umar. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah ya Allah. Ya Allah saksikanlah ya Allah. Ya Allah saksikanlah ya Allah. 3 kali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat akhir menyampaikan 5 pesan moral dari khutbah wukuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikenal dengan haji terakhirnya Rasulullah, haji wada. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum haramun. Sesungguhnya, kata Rasulullah, darah dan harta benda itu diharamkan buat kita. Kenapa? Mengalirkan darah, berperang, menumpahkan darah, itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengambil harta benda yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Subhanallah. Artinya apa jauh? Rasulullah menyampaikan sebuah pesan moral persaudaraan yang harus diikat dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah diniyah, yang diikat dalam sebuah ikatan tanpa harus menumpahkan darah. Karena Rasulullah di akhir khutbahnya mengingatkan semua manusia untuk menghindar dari pertumpahan darah. Subhanallah. Termasuk menyakiti orang. Wong urip niku nggih mboten angsal nyakiti wong. Kenapa? Ada logika ilahiyah yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah manusia itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita menyakiti manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, sama dengan kita menyakiti bikinannya Allah. Ciptaan. Menyakiti ciptaannya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pesan moral bagaimana persaudaraan itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh kita cerai berai.
Sesama keluarga harus menyatu. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh iri hati, dengki. Karena iri hati, dengki itu membuat mafsadat buat manusia, membuat orang lain akan saling menyakiti dan saling menjatuhkan. Iya. Lo zaman samangke kan ngoten iki. Nggih. Saling menyakiti dan saling menjatuhkan. Kalau yang disakiti dan dijatuhkan itu pasti hatinya sakit. Dan itu yang diharapkan oleh Rasulullah pada saat khutbah wada, khutbah terakhirnya Rasulullah di wukuf di Arafah. Pada saat wukuf di Arafah, wahai manusia, kalian semuanya harus menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan. Persaudaraan yang dilandasi dengan cinta, itu yang membuat diri kita makin punya martabat. Persaudaraan yang didasari dengan ukhuwah Islamiyah akan membuat Islam itu akan damai. Islam itu menyejukkan. Islam itu mengenal suku, agama, dan ras. Namanya Islam Nusantara. Itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat di akhir pidatonya Rasulullah pada saat wukuf di Arafah, kita harus mengambil hikmahnya di masa sekarang ini. Orang itu kalau memuliakan orang, pasti orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menyakiti orang, pasti engkau akan disakiti oleh Allah. Siapa yang menyenyumkan orang lain, pasti hatimu itu akan disenyumkan oleh Allah. Itu pesan yang pertama dari khutbah wukuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.